Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Sebelumnya, kenalin dulu nih. Nama aku Shivani Quinones. Aku dari Teknik Lingkungan Angkatan 2019 dan dari Diklar HMTL 2021. Oke, ketemu lagi nih sama Ruang Diklar. Di sini aku mau ngebahas soal-soal terkait mata kuliah Mekanika Rekayasa dan Teknik Struktur. Langsung aja ya kita bahas soal-soalnya. Oke, ini untuk soal yang pertama. Dalam perencanaan air minum, di mana jaringan perpipaannya harus melintasi jalan raya, di mana lebar jalannya sama dengan panjang bentang konstruksi, memerlukan konstruksi untuk menopang pipa tersebut. Bila besarnya pipa yang digunakan berdiameter 30 cm dan berbahan baja, kemudian konstruksi ini menerima beban hidup P sebesar 55 kg dan beban mati Q. Nah, beban mati Q ini nanti akan kita cari besarnya berapa. Kemudian di sini ada beberapa hal yang udah diketahuin seperti mutu kelas kayu, ada data properties profil pipa, seperti diameternya, tebalnya, beratnya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa poin yang ditanyain. Di sini ada 4 poin. Kita langsung ke poin yang pertama dulu ya. Berarti ini, berapa dimensi gelagar yang digunakan bila terbuat dari bahan kayu? Berarti fokus kita di sini adalah mencari dimensinya. Oke. Nah, ini udah aku rangkum dan aku rekap untuk jawabannya. Langsung aja ya, ini kita bahas yang nomor 1 dulu. Nah, nomor 1 yang poin A, itu ditanya dimensi gelagarnya jika berbahan kayu. Oke, yang pertama-tama harus kita lakuin di sini adalah mencari Q. Mencari Q itu tadi adalah beban mati ya, beban meratanya nih. Beban mati Q atau berat sendiri pipa dan berat air dalam pipa. Oke, nah ini ya. Ini sebenarnya yang mau kita cari pertama nih, beban mati atau si beban meratanya. Jadi pertama-tama banget nih, kita harus cari diameter dalam pipanya. Diameter dalam pipanya itu nyarinya gimana sih? Nah, nyarinya adalah dengan diameter luar dikurangi 2 dikali tebal pipa. Nah, kenapa di sini 2 dikali tebal pipa? Jadi kayak gini. Ini kan pipa. Nah, di sini kan ada tebal 1, di sini ada tebal 2. Gitu. Jadi kenapa dia di sini 2 dikali tebal pipa ya karena ada tebal yang di sebelah kiri sama ada tebal yang di sebelah kanan gitu. Nah, udah kayak gitu, langsung kita substitusiin nilainya. Di sini diameter luar pipanya itu udah diketahui nih, 300 mm atau 0,3 meter. Kemudian tebal pipanya juga udah nih, 8 mm atau 0,08 ya. Kita substitusin ke sini, nanti ketemu hasilnya segini, 0,284 meter. Setelah itu, kita cari berat air di dalam pipanya. Rumusnya itu adalah luas dikali massa jenis airnya. Nah, di sini kita pakai luas lingkaran 1/4 pi d kuadrat, karena pipa yang kita pakai di sini itu adalah lingkaran gitu. Jadi pakainya adalah luas lingkaran. Langsung aja disubstitusiin juga. Ini 1/4 pi d kuadrat, pi-nya adalah 3,14, D-nya itu kita dapat dari sini nih, yang tadi kita cari pertama, 0,284. Dikuadratin dikali massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Oke. Nanti ketemu hasilnya segini, 63,315 kg per meter. Dapat deh, habis itu kita bisa cari si Q kecilnya ini, beban mati atau beban merata totalnya, dengan menjumlahkan berat pipa dengan berat air dalam pipa. Nah, berat pipa itu yang mana sih? Berat pipa itu yang ini, yang udah diketahuin di soalnya. 69 kg per meter, ditambah berat air dalam pipa. Ini yang tadi kita cari. Dijumlahin nanti ketemu hasilnya 132,315. Setelah itu kita cari momennya.
Di sini ada momen akibat benda mati atau MDL, kemudian ada momen akibat benda hidup atau MLL ya simbolnya. Langsung aja kita cari di sini udah ada rumusnya nih. Ini udah rumus ketetapan ya. Jadi pertama kita cari yang momen akibat benda mati dulu ya. Jadi rumusnya adalah 1/8 dikali Q kecil dikali L. Nah, Q-nya yang ini tadi yang udah kita cari nih. Barusan banget. Dan L-nya itu apa? L-nya itu adalah panjang pipanya. Ini dari A sampai B atau LAB ya. Atau L aja juga. Itu panjangnya 6 meter. Udah dapat, ntar ketemu nih hasilnya segini, 595, sekian. Terus kita cari momen yang akibat benda hidup. Rumusnya seperti ini. Nah, P-nya ini apa sih? P-nya ini adalah beban, apa tadi? Di soal. Nih, beban hidup yang besarnya adalah 55 kg. Oh, ini nih. Oke. Jadi dimasukin lagi sama substitusi karena udah ada nilainya semua. Nanti ketemu hasilnya 82,5 kg/meter. Udah dapat yang beban mati sama beban hidup, kemudian ntar kita jumlahin deh semuanya supaya dapat momen totalnya nih. Rumusnya adalah 1,2 MDL ditambah 1,6 MLL. Nanti yang ini sama yang ini itu kita substitusiin ke sini. Didapat hasilnya segini deh. Oke, nah karena di sini kita fokusnya adalah nyari dimensi, berarti ntar kita lanjut ke tahap selanjutnya nih, yang ini. Nah, ini itu rumus, apa ya? Nih, rumus mutu kelas kayu yang dipakai. Karena kan kita di sini gelagarnya berbahan kayu ya. Jadi mutu kelas kayu itu sama dengan si momen totalnya dibagi dengan W. Ya, gitu. Oke, karena yang udah diketahuin itu mutu kelasnya sama momennya, berarti kan yang kita cari isi W-nya ya. Nah, nanti kita tukar nih posisinya. Jadi, dapat rumus kayak gini. Langsung deh kita masukin. Ini M-nya dapat dari sini, yang udah kita cari tadi. Nah, sini masukin. Ini 100 dapat dari yang udah diketahuin di soal. Nih, mutu kelas kayu, 100 kg per sentimeter persegi. Nanti ketemu deh hasilnya sekian. Udah dapat itu, kita lanjut lagi nih ke rumus yang ini. W sama dengan 1/6 B dikali H kuadrat. Karena W-nya di sini udah kita ketahuin nih, yang awal tadi, berarti di sini kita fokusnya adalah nyari B sama H-nya. B sama H-nya ini adalah yang dimaksud dengan dimensi gelagar bahan kayunya gitu. Nah, udah kayak gitu, kita substitusiin W-nya. Berarti kan ini 6-nya itu naik ya ke sini. Berarti ntar 846,5 dikali 6 sama dengan B dikali H kuadrat gitu. Hasilnya segini. Nah, kalau di sini aku ngambil nilai B-nya itu 15 gitu. Sebenarnya ini bebas. Kalian bisa ambil nilai B-nya itu 10, 12, 15, atau 18, 20, itu bebas. Tapi di sini aku ambilnya B-nya adalah 15 gitu. Udah seperti itu, aku substitusi ini B-nya ke sini. Berarti kan nanti hasilnya itu dapat H kuadrat sama dengan 5079 dibagi 15 ya. Jadi H-nya doang itu adalah akar dari 338,6. Nanti ketemu H-nya adalah 18,4. Atau bisa kita buletin jadi 19 gitu. Udah deh ketemu dimensinya. Dimensinya adalah tadi ya, B dikali H. Nah, ini dimensinya 15, ini B-nya, sama H-nya 19, jadi 15 dikali 19 dimensinya. Oke, kita next ke yang poin B ya. Yang poin B ini, bila pipa baja tersebut tanpa konstruksi gelagar, apakah sudah mencukupi? Jadi itu maksudnya, apakah pipa baja ini, nih pipa ini, tanpa konstruksi gelagar kayu tadi itu, apakah dia masih bisa apa ya? Masih bisa tertahan gitu. Masih bisa tertahan atau tidak gitu. Nah, jadi caranya itu sama.
hampir sama seperti yang poin A tadi. Ini kita cari momen benda matinya sama momen benda hidupnya. Rumusnya juga pastinya sama dong ya. Ini 1/8 kali Q kecil kali L. Yang ini 1/4 kali P kali L. Terus M totalnya juga sama nih. 1,2 mdl ditambah 1,6 mll. Nanti ketemu hasilnya sekian. Nah, habis itu kita cari mutunya, mutu dari si pipa baja. Ini kan pipa baja ya. Mutu dari pipa baja itu adalah M dibagi W. M-nya dapat dari sini yang atas, W-nya dapat dari mana? Ini dapat dari soal. Nih, 590 cm kubik. Jadi, dapat deh hasilnya segini. 143,47 kg per cm persegi. Nah, karena ini mutunya dia kurang dari 1200, 1200 ini adalah mutunya si pipa. Nih, kalau kita lihat di soal, nah ini mutunya si pipa. 1200 ya. Karena dia nggak melebihi, berarti pipa baja tersebut tanpa konstruksi gelagar itu mampu menahan M total beban yang ini nih. Nah, berarti itu udah bisa menahan M total ini, gitu intinya. Oke, next kita lanjut ke poin yang ketiga. Berapa dimensi tumpuan bila menggunakan pasangan batu kali yang mempunyai tegangan tekan 20 kg per cm persegi. Oke, berarti di sini kita adalah fokusnya ke dimensinya ya, sama kayak yang nomor 1 tadi, kita nyari dimensi yang 1 poin A. Nah, langsung aja. Ini kita tulis dulu apa aja yang kita perluin. Di sini ada P, si beban hidupnya tadi, ada L panjangnya, terus di sini ada Q besar. Q besar itu rumusnya adalah Q kecil yang tadi beban merata atau beban mati dikali dengan L, si panjang pipanya. Hasilnya segini. Oke, terus ntar kita buat nih ya, buat gambar kayak gini. Terus kita harus ingat reaksi tumpuan A sama B ini dia tuh punya syarat. Syaratnya itu namanya syarat keseimbangan. Jadi kalau syarat keseimbangan itu ada 3 syarat, di mana total momennya itu harus sama dengan 0, terus total gaya vertikalnya itu sama dengan 0, dan total gaya horizontalnya itu harus sama dengan 0 gitu. Oke, yang pertama kita cari dulu nih total momennya. Total momennya itu ada di tumpuan A sama di tumpuan B gitu. Kita cari yang di A dulu ya berarti ini. Nah, kalau tumpuannya di sini, patokannya di sini, berarti gaya-gaya yang ada di sini, ini nih kan ada gaya nih, RB. Terus di sini ada Q, di sini ada P. Nah, gaya-gaya ini itu diarahkan ke si A. Gitu. Oke, dapat ya berarti. Jadi si gaya ini dikali dengan panjang lengannya untuk mencapai ke A gitu. Intinya adalah itu. Berarti kalau patokannya si A, kita mulai dari yang paling kanan dulu ya, yang dari RB nih. Berarti kan kalau RB, dia ke A, panjangnya adalah sepanjang BA atau AB. Berarti RB dikali AB. Nah, di sini kenapa minus? Itu karena aku asumsiinnya gini, kalau dia searah jarum jam tuh kayak gini. Itu dia positif. Nah, kalau dia kebalikannya, kayak gini, berarti dia negatif. Nah, kita lihat, kalau si RB ini, kan dia arahnya ke sana nih. Berarti dia berlawanan dengan jarum jam, makanya di sini dia negatif gitu. Kemudian kita ke P nih. P ini, dia kan arah gayanya itu ke bawah ya. Berarti untuk menuju A, berarti dia kayak gini dong. Nah, berarti dia searah gitu sama jarum jam, makanya dia positif di sini. Nah, untuk panjang lengannya dari C ke A gitu. Terus ini ada Q. Nah, kalau Q kecil ini nih agak sedikit berbeda
sama gaya-gaya sebelumnya karena dia ini tuh bentukannya adalah beban merata gitu. Bentukannya ya seperti ini kira-kira gitu. Jadi bukan yang langsung kayak tanda panah gini ke bawah atau ke atas. Jadi dia kayak masih beban merata. Makanya dia dikaliin dulu nih sama AB. Bentar. Iya, dikaliin sama AB dulu. Atau si apa ya, panjang pipanya gitu. Nah, ini kan Q dikali AB, jadi ketemunya ini, 794. Ini sih sebenarnya dapat dari sini juga. Nih, oke. Terus, panjang, apa namanya, panjang si lengannya untuk menuju ke A itu setengah AB. Jadi setengahnya dari AB. Gitu. Ntar kita jumlahin semuanya, ntar dapat segini RB-nya. 424,5 kilogram. Terus kita cari yang momen di B-nya. Nah, momen di B itu sebenarnya sama aja kayak momen di A gitu, cuma arah patokannya itu menuju ke si tumpuan B. Sebentar. Nah, berarti kita arah patokannya ke sini nih. Dari sini berarti ke sini gitu. Semuanya ke sini. Ini P ke sini. Q-nya juga kayak gini gitu. Ntar sama disesuaikan, kalau yang searah jarum jam berarti dia positif, yang berlawanan dia negatif. Nanti ketemu hasil RA-nya adalah sekian gitu. Kemudian kita cari total gaya di ini horizontal. Nah, total gaya di horizontal. Nah, total gaya di horizontal ini adanya itu adalah RAH sama dengan 0. Nah, kenapa di sini RAH-nya sama dengan 0? Nah, karena ini kan dia cuma nih di tumpuan A itu di sini dia cuma ada RA V. Ini dia sebenarnya RA V gitu. Tapi karena dia nggak ada RAH-nya makanya dia ditulisnya cuma RA doang. Tapi sebenarnya di sini tuh ada RAH-nya gitu. Nah, tapi dia kan nggak ditulis ya, nggak diketahuin gitu. Jadi kita anggap RAH-nya itu sama dengan 0 gitu. Nah, terus kalau ada yang tanya, kenapa sih Kak kok RAH-nya, apa gaya horizontalnya cuma ada di bagian sini sih di A gitu. Jadi kan RAH. Kenapa di B ini nggak ada gaya horizontalnya gitu. Nah, kenapa di sini di B itu nggak ada gaya horizontal? Karena ini. Nah, si A tadi, kalau kalian perhatiin, dia itu nggak ada ininya, apa sih, kayak bulat-bulatnya gitu, atau namanya tuh tumpuan tetap atau sendi. Jadi dia itu bisa memberikan reaksi atau gaya dengan arah mendatar. Mendatar tuh horizontal yang kayak gini, dan vertikal ke atas kayak gini. Ini yang tadi aku sebut RAV, dan ini yang aku sebut tadi RAH. Gitu. Nah, sedangkan ini yang B, dia ini bukan tumpuan tetap, tapi namanya adalah tumpuan bebas atau roll. Jadi dia itu apa ya, bisa ke kanan ke kiri gitu loh. Jadi si gaya horizontalnya itu nggak tetap, nggak sama kayak si A ini. Kan kalau si A ini kan diem ya, berarti ada gitu gaya RAH-nya tetap nilainya. Kalau ini tuh enggak, jadi dia bisa gerak-gerak itu, roll gitu. Jadi dia cuma bisa memberikan reaksi dengan arah vertikal gitu. Kayak ngerti ya sampai sini ya. Balik lagi nih kita ke sini. Berarti di sini udah clear RAH-nya itu dia 0 karena di sini nggak ada keterangan RAH-nya berapa, jadi makanya kita anggap 0 gitu. Oke, terus selanjutnya di sini tadi kan udah gaya horizontal, berarti ada gaya vertikal. Gaya vertikalnya juga harus 0. Nah, gaya vertikalnya berarti kita cuma lihat ini doang. RAH, P, Q, sama RB. Iya benar. Oke. Yang arahnya ke atas, nih RA sama RB, itu aku asumsiin nilainya adalah plus. Sedangkan yang arahnya ke bawah nih, P sama Q, itu nilainya min. Nih, RA-nya plus, RB-nya plus, P-nya min, Q-nya min. Gitu. Jadi kalian tinggal masukin aja nih,
nilai RA, RB, terus P-nya berapa, Q-nya berapa, dijumlahin, hasilnya itu harus 0 gitu. Nah, kalau di sini semuanya hasilnya udah 0, maksudnya tadi gaya horizontalnya udah 0, terus ininya juga udah 0, berarti RB sama RA-nya ini udah bener, nilainya segini. Gitu. Oke, karena udah dapat nih nilai si RA sama RB-nya, kita lanjut ke mencari ini, luas penampang. Karena tadi kita adalah fokusnya mencari dimensi, ya berarti ini rumusnya. Tegangan tekan sama dengan P dibagi F. P-nya ini adalah gaya yang menekan tumpuan A sama B tadi. Nilainya segini. 424,5. Sedangkan F-nya di sini adalah luas gitu. Kalau dimensi itu berarti kita bisa nyari dengan mengetahui luasnya berapa gitu. Makanya di sini yang kita cari adalah luasnya. P-nya ini kita masukin ke sini. Terus ini tegangan tekannya 20 kg per cm persegi. Dari mana? Dari sini. Oke, kita masukin ke sini. Jadi F-nya di sini adalah 21,2 cm persegi gitu. Oke, belum selesai itu ya. Itu masih baru ketemu luasnya aja, tapi belum dimensinya. Kalau mau cari dimensinya, kita masih lanjut lagi nih ke sini. Di sini aku asumsiinnya penampangnya itu berbentuk persegi. Kalian tahu kan kalau luas persegi itu dia sisi kali sisi gitu ya. Atau misalnya A dikali B gitu. Nah, luas persegi A dikali B. Di sini A-nya itu sama dengan B, misal. Berarti kalau A sama dengan B, ini kita ganti B, B dikali B. Nah, gini kan, berarti B-nya adalah B kuadrat. Nah, kalau kita mau cari B-nya, berarti akar dari F gitu. Nah, di sini berarti akar dari F-nya adalah akar dari 21,2. Ketemu deh hasilnya 4,6 cm atau bisa dibulatin menjadi 5 cm. Berarti dimensi tumpuannya untuk tegangan tekan 20 kg per cm persegi adalah 5 dikali 5. Gitu. Oke, clear ya. Kita lanjut ke poin D ya. Nah, berapa dimensi pondasi dari batu kali bila tegangan dukung tanah 1 kg per cm persegi? Oke, berarti ini kita nyari dimensi lagi ya, gitu. Sebentar, kok. Oke, nah. Untuk nyari dimensi, di sini bedanya adalah ada tegangan dukung tanahnya sebesar 1 kg per cm persegi gitu. Nah, rumusnya sama kayak yang di atas tadi, sama kayak yang ini. Ntar ganti ini deh. Oke, merah. Nih, yang merah. Sama, jadi kita tinggal masukin aja. P-nya tadi udah ketemu ya, 424,5 sama apa ini namanya? Tegangan dukung tanahnya 1 kg. Jadi ketemu hasilnya 424,5 cm persegi gitu. Udah kayak gitu, kita cari deh dimensinya. Sama kayak tadi juga. Nih, sama yang kayak ini. Ini tadi akar F ya. Oke, gitu. Jadi akar dari 424,5 adalah 20,6 atau 21 cm. Sehingga dimensinya adalah 21 kali 21. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, sebuah balok AB dari baja dengan penampang profil dan ukuran seperti pada gambar dibebani P1, P2, P3 dengan besar dan letak seperti gambar ini. Oke, seperti gambar ini ya. Kita ke sini aja deh. Nah, ini sebenarnya tadi udah aku singgung di soal nomor 1, mirip-mirip juga seperti cara yang nomor 1 tadi. Jadi pertama,
enggak. Tapi bedanya di sini adalah kita nyari reaksi perletakan di A dan B dengan cara grafis dan analitis gitu. Oke, pertama ini cara grafis dulu ya. Cara grafis itu kita lebih kepada menggambarkan gitu loh, kayak memvisualisasikan gitu. Nah, jadi outputnya adalah di sini gambar gitu. Kalau analitis baru kita hitung-hitungan nih, kayak gini. Oke, kita ke cara grafis dulu ya. Oke, kalau cara grafis itu pertama aku bikin ini. Gambar yang ini nih. Ini disamain aja kayak yang atas gitu. Cuma di sini aku tambahin RA, di sini aku ditambahin RB gitu. Nah, terus ini buat yang di bawah ini, kalian tuh nitikin apa ya? Kalian tuh kayak jarak gitu loh. Jarak dari A ke P1 atau jarak dari B ke P1. Kemudian jarak dari A ke P2 atau jarak dari B ke P2. Dan terakhir jarak dari A ke P3, kemudian jarak dari B ke P3 gitu. Caranya lumayan gampang, jadi kalian cuma ini nih, tarik garis ke bawah, terus udah kalian titikin di sini. Ini namanya A1, karena dia dari A ke P1, jadi A1 gitu. Terus yang P2, nih, kalian tarik garis ke bawah, titikin di sini. Namain A2, karena dari A ke P2. Terus terakhir di sini, titikin di sini. Namain A3, karena dari A ke P3 gitu. Begitupun yang B. Yang B juga sama. Jadi kalian tarik garis ke bawah nih. Titikin di sini. Namain B3 karena dia dari B ke P3 gitu. Kalau yang P2 nih kalian tarik garis ke bawah, namain B2. Berarti itu tandanya dari B ke P2 sama terakhir P1 gitu. Jadi B1. Nah, udah selesai, yang itu baru kita lanjut ke yang sebelahnya nih, yang segitiga-segitiga. Bentar, kita hapus dulu. Ya. Ini yang segitiga ini sebenarnya kalau dulu aku ngerjainnya tuh agak dikombinasiin ke cara analitis. Jadi aku ngerjain yang ini dulu nih. Yang garis-garis ini. Terus ke analitis, baru ntar aku bisa ke sini gitu. Nah, jadi di sini itu pertama kita buat RA sama RB-nya nih. Garisnya ke atas, arahnya ke atas. Karena di sini dia arahnya ke atas. Gitu. Nah, di sini RA sama RB-nya itu aku kira-kira gitu jaraknya. Tapi kalian harus tetap memperhatikan nilai RA sama RB-nya di sini. Ini karena di sini RA sama RB-nya sama-sama 800 kan ya. Makanya di sini jaraknya itu sama gitu. Ini 800, ini juga 800 gitu. Jadi nggak tinggi sebelah atau panjang sebelah gitu. Oke, setelah dari situ kita ke sini nih, ke sampingnya, garis yang ini. Aduh, bentar. Nah, di sini kan kita ada 3 gaya ya. P1, P2, P3. Berarti nanti di sini kita bikinnya 3 kali nih. 1, 2, 3. Nah, gimana cara bikin ini? Itu aku juga kira-kira, tapi aku tetap memperhatikan ini. Nilai ini. P1 sama P3 itu sama 500 kg. Berarti ntar jarak P1 sama apa namanya? Besarnya P1 sama besarnya P3 itu sama garisnya. Sedangkan P2 itu dia agak lebih panjang sedikit gitu. Nah, udah seperti itu kita tentuin titik kecil nih. Ini titik sembarang, kalian bisa nempatin di mana aja. Sebebas kalian gitu. Ini aku titikin di sini, tapi jangan jauh-jauh ya nitikinnya. Nah, titikinnya di sini, terus ntar kita sambungin dari ini ke sini. Terus dari ini yang P1 tadi ini ke sini. Ini yang P2 nih
titikin ke sini. Sama terakhir P3 kita titikin ke sini. Nah, sama ada satu lagi garis tuh yang putus-putus. Garis putus-putus itu diambil dari pertengahan ini. Nah, gitu. Pertengahan ini. Baru kita sambungin ke titik ini. Seperti itu ya. Habis itu baru deh kita buat yang ini, yang di bawah ini. Caranya sebenarnya gampang banget. Kalian cuma tinggal mindahin garis-garis ini nih, garis-garis yang segitiga ini ke sini doang, gitu. Jadi yang pertama ya, ini yang garis 1, biru. Nih, kalian lihat, berarti garisnya itu dari sini ke sini, gitu. Ini 1. Terus ntar garis yang 2, dari sini ke sini, gitu. Terus garis yang ketiga dari sini ke sini. Garis keempat nih, dari sini ke sini. Nah, tapi bedanya di sini adalah garis 1 sama garis 4 itu dipanjangin aja. Biar kalian tuh bisa nemu, apa namanya, titik temunya gitu. Titik temu apa sih namanya? Titik perpotongannya gitu. Nah, ini kan aku panjangin nih, garis 1 sama garis 4-nya. Berarti ntar ketemu nih, titik potongnya di sini. Kelihatan kan ya? Ntar aku bikin garis R. Itu kayak resultan gitu. Gitu, udah. Sama terakhir ini, garis dari ujung titik 1 sampai ujung titik 4. Kalian bikin putus-putus. Ini tuh si garis S-nya ini loh. Gitu. Udah selesai deh cara grafis. Kita lanjut ke cara analitis ya. Cara analitis juga ini sama kayak yang nomor 1 tadi. Itu kita pakai syarat keseimbangan. Itu ada 3 ini ya. Nah, kita cari dulu nih. Yang pertama, total gaya di ini ya, horizontal. Itu 0. Karena apa ya? Karena dia nggak ada si horizontalnya gitu. Ini nggak ada nilainya gitu, dianggap 0. Bukan nggak ada nilainya sih, apa? Dia tuh nggak disebutin gitu loh. Jadi cuma ada RA-nya doang. Jadi kita anggap 0 si RAH-nya. Udah seperti itu, kita masuk ke cari total momennya. Ini ada MB sama MA. Caranya sama kayak yang sebelumnya. Kalau kalian mau cari momen di B, kalau kalian mau cari momen di B, berarti semua gaya yang bekerja nih, ini kan RA. Ini P1, P2, P3. Itu arahnya ke sana, ke si B. Kalau ini berarti ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Kalau yang searah dengan jarum jam, dia positif. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam, dia negatif, gitu. Sama kalau mau nyari MA, berarti kan dia patokannya di sini ya. Di sini ada RB. Nah, dia ngarahin ke sana. Ini ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Gitu ya. Nanti ketemu nih nilai RA RB-nya sekian. Terus kita buktiin. Kan tadi syaratnya si total momennya ini harus 0. Nah, berarti kita masukin aja nih rumusnya. Aduh. Nah, ini kita masukin buat yang MB, rumusnya sama kayak yang ini nih. Tapi kita di sini masukin RA-nya. Sekian, 800. Nanti ketemu deh 0 hasilnya, berarti benar. Sama yang MA juga. Kita masukin rumus yang ini nih. Nanti ketemu hasilnya 0 juga. Nah, kalau udah sama-sama 0 gini, berarti RA sama RB kita itu udah benar. Tuh, udah memenuhi syarat keseimbangan. Dan yang terakhir itu nilai apa namanya? Total gaya di vertikalnya juga harus 0 gitu. Berarti ini kita fokusnya di gaya-gaya vertikalnya aja ya. Gaya-gaya vertikalnya itu berarti bentar. Nah, gaya-gaya vertikalnya berarti ini kan. RA, ini RB. RA, ini RB. Ini yang ke atas, RA sama RB, itu aku asumsiinnya nilainya tuh plus. Kalau P1, P2,
P3. Ini kan dia ke bawah semua ya, berarti aku asumsiin dia tuh nilainya min. Gitu. Nih, RA, RB-nya plus, P1, P2, P3-nya min. Hasilnya udah 0, berarti benar. Nah, selesai deh, berarti nilai dari apa tadi perletakan di A sama B itu atau RA sama RB-nya itu udah bisa kita klaim hasilnya itu 800 gitu. Selesai. Terakhir kita ke soal nomor 3. Nah, hasil uji tekan kubus beton dari sampel benda uji sebanyak 20 buah pada umur 14 hari adalah sebagai berikutnya. Yang ditanya berapakah mutu beton karakteristik pada umur 28 hari. Oke. Ini yang pertama-tama aku mau bilang adalah kalian kerjainnya mending pakai Excel supaya mempermudah gitu. Karena kalau pakai Excel kalian tuh tinggal masukin rumus-rumusnya doang, nanti ketemu jawabannya dengan cepat gitu. Jadi nggak perlu ngitung manual. Nah, pertama kalian bikin tabel di Excel. Bentar, kok hilang. Nah, ini data 1 sampai 20, terus ini kuat tekan betonnya, ini diisi dari data ini. Nih, ini yang ada 20, dimasukin satu-satu ke sini. Oke. Terus, apa lagi ya? Oh ya, ini aku mau ngingetin juga, ini adalah kuat beton pas dia umur 14 hari ya, bukan 28 hari gitu. Jadi masih 14 hari, masih belum sempurna gitu. Nah, terus kita pertama jumlahin. Ini ketemu, terus kita rata-ratain gitu. Jumlah sampelnya tadi ini ya udah dapat nih 20. Terus kita cari si apa namanya? Standar deviasi. Nah, nanti ketemu segini. Itu. Terus kita ke sini nih. Untuk mencari apa ini namanya? Kuat beton karakteristiknya. Nah, ini kita cari ini dulu. Ini itu dicarinya dengan mengurangi kuat tekan beton yang 14 hari ini sama dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi 240 ini dikurangi rata-ratanya. Ini rata-ratanya 244,3 dikurangi 244,3. Nanti ketemu segini hasilnya. Kemudian ini juga 245 dikurangi 244,3. Nanti ketemu segini. Sampai sekian nih, sampai bawah kalian kurangi dengan rata-ratanya. Terus jangan lupa dikuadratin ya, biar ketemu hasilnya yang ini. Nah, udah sampai sini ya. Kita bisa cari kuat beton karakteristiknya. Oke, kita cari kuat beton karakteristiknya. Rumusnya adalah ini. Rata-rata dari kuat tekan beton yang 14 hari tadi dikurangi 1,64 dikali standar defisiasinya. Jadi tinggal dimasukin aja nih rumus-rumusnya. Rumus-rumus apa angka-angkanya. Ya. Nanti ketemu nih hasilnya 231,46. Nah, tapi harus diingat nih, ini bukan hasil akhirnya. Karena apa? Karena di sini yang diminta adalah mutu beton karakteristik di umur 28 hari gitu. Jadi yang ini 231 ini dia itu mutu beton karakteristik pas umurnya 14 hari gitu. Jadi gimana cara cari kuat beton karakteristik di 28 hari itu dengan cara mengkonversi umur betonnya gitu. Kita konversi dengan nilai 0,88. Loh, kenapa sih Kak ini 0,88? Nah, ini dapat dari sini. Nah, gini. Tadi kan kita punya beton umurnya 14 hari ya. Kita mau konversi ke 28, berarti kita pakai nilai ini, 0,88. Kalau misalnya kita punya beton di umurnya 3 hari, berarti kita pakai nilai konversinya segini. Kalau 7 hari nilai konversinya segini. Kalau 21 hari nilai konversinya segini. Gitu. Oke? Udah ngerti ya berarti ini 0,88 dari mana gitu. Nah, terus kita cari deh kuat beton karakteristiknya. Ini yang di 28 hari gitu.
Jadi kita tinggal ngebagi yang 231 dibagi 0,88 gitu. Seharusnya gini sih nih. Jadi ini umur beton yang pas 14 hari kita bandingin sama yang 28 hari gitu. Yang 14 hari tadi 0,88. Kalau yang umur 28 tadi 1 ya. 1. Oke, berarti kan ini sama dengan 0,88 gitu ya. Yang kita mau cari kan ini kan, pas umurnya 28 hari, berarti kita kali silang. Jadi U28 sama dengan pas umurnya dia 14 dibagi sama 0,88 gitu. Jadi ketemu deh hasilnya segini. 263,02 sekian gitu. Nah, jadi mutu beton karakteristik pada hari ke-28 adalah yang dipakai itu mutu beton K250. Nah, di sini kenapa sih makainya K250 enggak 263? Nah, karena yang apa ya, yang diketahuin itu mutu beton tuh ada nilainya tuh kayak gini. Ada mutu beton K225, mutu beton K250, mutu beton K275, mutu beton K300. Nah, itu ada ininya apa ada nilai ya nilai tertentunya gitu yang kayak tadi aku sebutin. Nah, di sini karena 263 itu nggak ada, makanya kita pakai 250 gitu. Karena di sini juga 263 itu dia udah melebihi dari mutu 250 gitu. Kenapa kita nggak pakai yang 275? Karena 263 ini dia masih di bawah 275 gitu. Jadi yang kita pakai di sini adalah mutu beton K250. Seperti itu. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Kalau ada kesalahan apapun mohon dikoreksi dan aku juga minta maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku. Segitu dulu yang bisa aku paparin di pertemuan kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat buat kalian semua.